Yo halo, kali ini saya nemuin handphone murah yang keker banget nih. Bodinya udah kayak siap tempur di lapangan. Ya, jadi ini adalah Auro A6, sebuah handphone yang memang didesain untuk kegiatan ekstrim di outdoor. Selain dari tampilan luarnya, ternyata untuk jeroan dari handphone ini udah lumayan loh, di harga 300 ribuan aja. Ini saya beli di Shopping dengan kondisi bekas, batangan cuma dapat unit handphonenya. Tapi katanya sih masih normal, paling ada beberapa catatan yang nanti bakal kita cobain ya. Untuk bodinya juga masih oke lah buat kondisi barang bekas, paling ada beberapa yang lecet-lecet. Dan untuk layarnya ini udah ditempelin tempered glass ya. Di bagian depannya ini ada layar 5,45 inch. Di atasnya ada kamera 5 megapiksel, earpiece, dan sensor. Kalau bawahnya kosong ya. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Ada tulisan waterproof dan baut-baut gitu ya. Kalau di sisi bawahnya ada mikrofon dan penutup dari lubang micro USB. Di sisi kiri ada tombol custom gitu. Terus di sini tulisannya shockproof, ada baut-baut juga, dan ada penutup yang isinya ada SIM tray. Ada kartu SIM-nya nih, TPG. Kalau nggak salah dari Australia atau Singapura ya layanannya. Untuk slotnya ini pakai model hybrid, jadi bisa dual SIM atau single SIM dengan micro SD. Kalau di sisi atasnya ada penutup lagi, yaitu jack audio. Lubang-lubang di sini serba ditutup ya. Untuk bagian belakangnya ada dua kamera nih kelihatannya, tapi yang utama 13 megapiksel. Terus ada lampu flash, lubang speaker, dan tempelan tulisan atau kode-kode apa gitu. Dikletek-kletek ae. Aduh, yang ini kayaknya nggak bisa, ngerusak nih. Secara modelnya, handphone ini emang ala-ala budget phone. Ada tonjolan, cekungan, dan garis tegas gitu, dengan warna hitam dicampur aksen orange. Bahannya plastik tapi ada kayak lapisan karet. Dan untuk yang orange ini metal ya. Dipegangnya kerasa solid dan masih nggak begitu berat untuk modelan handphone kayak gini. Sekitar 240-an gram. Untuk handphone harga 300 ribuan ini pasti yang paling kuat sih. Oke, coba dinyalain. Semoga masih bisa nyala. Yes, nyala. Welcome. Kerasa agak gimana gitu kalau ada handphone yang awalnya tulisan welcome gini. Tapi ya udahlah, sabar, jangan langsung divonis. Nah, jadi langsung ke tampilan utamanya dari Auro A6. Wallpaper bawaannya aja udah pas banget nih sama karakter handphonenya. Oh iya, tadi nggak ada setupnya lagi ya. Tapi di sini ada beberapa aplikasi yang kayaknya bukan dari bawaannya deh. Mungkin diinstal gitu sama penjualnya. Cuma kalau dilihat-lihat ini aplikasi bawaannya kayak nggak begitu banyak. Bahkan dari rombongannya Google nggak kelihatan batang hidungnya nih. Kalau cek di setting About Phone, OS-nya dia pakai Android versi 11, bukan yang jadul-jadul amat ya. Untuk security patch-nya ada di 5 Desember 2021. Terus untuk RAM-nya total 2,9 GB. Udah kepake sekitar 1,4 dan sisanya 1,5 GB. Sedangkan storage-nya ini udah kepake sekitar 8,9 GB dari total 32 GB. Jadi sisanya sekitar 23 GB. Wah, ini mantep sih, lumayan lega cuy. Secara tampilan sistemnya, nih handphone pakai stok Android ya, biasa banget gitu kelihatannya. Dan fitur-fiturnya pun kebanyakan emang fitur dasar. Bahkan saya bingung untuk tombol customnya ini nggak ada pilihan buat kustomisasinya. Misalnya bisa diubah untuk shortcut apa gitu. Pokoknya sangat-sangat minimalis banget tampilan, aplikasi, dan fitur-fiturnya. Tapi bagusnya kerasa ringan nih sistemnya. Nah, sebelum lanjut yang lain, coba dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Auro A6. Si handphone anti badai. Ini tuh pakai aplikasi Open Camera ya. Soalnya aplikasi kamera bawaannya nggak tahu kenapa error. Kalau ngerekam video itu hasilnya ngeblank kayak kedap-kedip gitu. Untuk settingannya ini pakai Full HD. Terus FPS-nya kayaknya 30. Soalnya nggak ada pengaturan untuk mengubahnya.
Kalau di aplikasi kamera bawaan ada pengaturan untuk stabilisasi ya. Itu pakai EIS. Nah, menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Aoro A6, kalau saya cari-cari infonya, ini tuh merek dari Cina. Tapi dia masukin resmi juga ke Indonesia. Alamatnya ada di Tangerang, Banten. Mereka ini kayaknya emang spesialis bikin perangkat untuk penggunaan outdoor atau pekerja lapangan gitu ya. Mulai dari handphone, tablet, handy talkie, sampai kamera juga ada. Tapi nggak dijual satuan atau ke konsumen langsung. Mereka kayak kerjasama atau jual partai besar gitu ke perusahaan. Makanya nggak nyantumin harga langsung di web resminya. Tapi kalau saya cari-cari lagi, untuk Aoro A6 ini harganya sekitar 5 jutaan rupiah kalau di web Alibaba. Tapi ada juga yang 20 jutaan rupiah dari web lokal sih. Ya udahlah, nggak usah dipikirin harga yang lama. Yang jelas sekarang handphone ini udah murah banget. Tapi walaupun murah, speknya ini udah mantep banget loh. Chipsetnya pakai MediaTek Helio P22, octa-core 2GHz 64-bit, RAM-nya 3GB, storage 32GB, GPU-nya PowerVR GE8320, layarnya IPS 5,45 inch HD, jaringannya 4G, baterainya 5000 mAh, dan menggunakan OS Android 11. Untuk benchmarknya pakai Antutu V11 dapat di 180 ribuan, tapi untuk skor GPU-nya nggak keluar nih. Untuk penyimpanannya masih pakai eMMC dengan kecepatan baca 294 dan tulis 125 MB per detik. Kalau untuk sensornya ini agak kurang ya, nggak ada giroskopnya. Bahkan untuk sensor tekanan juga nggak ada. Makanya saya ragu tuh sama fitur waterproof yang katanya bisa rekam video di dalam air. Tapi untuk sensor cahaya ada, terus untuk NFC juga ada nih, lumayan lah. Kalau untuk layarnya memang cuma bisa dapat 5 sentuhan sekaligus, tapi sensitivitasnya oke, bahkan bisa disentuh walau pakai sarung tangan. Terus untuk kualitas gambar di layarnya ini juga udah lumayan lah, panelnya udah IPS walau masih HD plus resolusinya. By the way, rasio layarnya ini udah 16:9 ya, memanjang. Nah, untuk jaringannya, handphone ini udah 4G dan sinyalnya muncul. Udah saya coba pakai kartu Telkomsel dan Tri. Tapi masalahnya ada di IMEI yang ternyata kosong alias nggak ada IMEI-nya di handphone ini. Loh, kok bisa ya? Apa udah dioprek-oprek kah sebelumnya? Ya, walaupun dalam penggunaannya bisa dipakai buat telepon, SMS, bahkan internetan, tapi nggak ada IMEI agak risih juga. Yang IMEI suntikan aja rawan akun WhatsApp-nya kena blokir, apalagi yang nggak ada IMEI kayak gini. Buat yang biasa oprek-oprek, mungkin ini bisa dibenerin sendiri ya, ditulis ulang gitu IMEI-nya. Pokoknya yang tahu-tahu aja. Tapi tetap nggak bisa pakai IMEI bawaannya, karena nggak ada di bodinya atau boxnya juga nggak dapet kan. By the way, untuk wallpapernya ini ternyata nggak bisa diganti-ganti ya. Gambarnya ini terus nih. Sekalipun kita pakai launcher yang lain, ini wallpapernya tetap nggak bisa diubah ya. Selain itu, handphone ini juga nggak ada Google Service-nya. Jadi nggak ada tuh Play Store atau aplikasi layanan Google lainnya. Tapi untungnya, handphone ini masih bisa install lewat file APK dengan mudah. Nggak perlu diutak-atik lagi. Jadi bisa pakai alternatif app market yang lain, kayak Epic Pure, Aurora Store, dan sebagainya. By the way, untuk performa di handphone ini masih oke. Kalau buat jalanin aplikasi macam sosmed gitu masih bisa lah, nggak yang parah banget. Tapi balik lagi, masalah IMEI tadi sama Google Service itu bakal batasin aplikasi yang bisa kita pakai. Apalagi untuk aplikasi perbankan atau yang perlu Google Service. Jadi bukan OS Android-nya ya yang nggak support. Android 11 masih banyak kok aplikasi atau gamenya. Nah, buat main game-game menengah ke bawah juga masih lumayan nih. Sekelas Mobile Legends juga oke, pakai settingan smooth, masih cukup lancar, tapi kalau udah rame-rame gitu bakal ada tuh stutteringnya. PUBG Mobile dengan settingan bawaannya juga masih bisa lah dimainin, cuma nggak yang lancar banget. Dan untuk game-game di atasnya lagi jangan berharap banyak ya. Untuk emulator pun main game PSP God of War nggak begitu lancar, apalagi game PS2 nih.
By the way, untuk baterainya cukup awet, screen on time pemakaian saya sekitar 6-7 jam. Buat main Mobile Legends 1 match sekitar 10 menit itu ngurangnya 3%. Kalau ngecasnya dari 20% sampai full butuh waktu sekitar 3 jam. Lumayan lama ya, karena daya yang masuk itu maksimal di 10 watt. Tapi untuk baterai di barang bekas kayak gini emang nggak selalu sama ya, karena performa baterainya kemungkinan udah turun. By the way, untuk keluaran suara speaker di handphone ini ternyata kurang begitu kenceng, dan kualitas suaranya juga biasa aja nih. Aoro A6 emang asing dari segi merek, tapi untuk spek dan beberapa fiturnya udah lumayan banget. Terlebih lagi dapat bodi yang tahan banting dan baterai yang awet. Tapi balik lagi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga, macam gak adanya Google Service, email yang kosong, dan sinyal yang gak ada jaminannya. Harus maklum juga sih sama harganya yang murah banget nih. Ingat ya, ada harga ada rupa. Oke, jadi itulah handphone murah yang speknya mantap dan tahan banting, yaitu Aoro A6. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.